نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعزائي المستمعين أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة في هذا المجلس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا على العلم النافع والعمل به، كما نسأل جل جلاله أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أعزائي المستمعين، نواصل حديثنا فيما يتعلق بباب الجنائز. Pada kesempatan yang sebelumnya kita sudah membahas satu hadis tentang janaiz, ya, tentang jenazah, ya, tentang jenazah. Hadis itu menunjukkan bahwa kita dianjurkan oleh agama untuk selalu mengingat mati, selalu mengingat mati. Aksiru min zikri hazimil lazat, perbanyaklah mengingat mati, kata Rasulullah. Kemudian kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri ala fazuruha fa innaha tuzakkirukumul maut, kata Rasulullah. Dulu aku larang kalian ziarah kubur, tapi sekarang silakan ziarah, kata Rasulullah. Karena dengan menziarahi kubur kita akan diingatkan akan kematian, ya. Dan ziarah kubur tidak ada batasnya, maksudnya tidak ada waktu-waktu tertentu. Kan biasanya kita jelang Lebaran, jelang Ramadan, jelang apa baru ziarah. Ziarah tidak dibatasi waktu dan seterusnya. Tidak ada istilah momentum Lebaran, momentum apa namanya puasa, momentum apa, momentum tertentu untuk ziarah kubur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kata Rasulullah, a'maru ummati baina 60 ila 70. Umur sebagian besar umatku ini, kata beliau, adalah antara 60 dan 70 tahun. Dan itu memang terbukti bahwa sebagian besar umat Muhammad ini umurnya tidak mencapai 70, maksimal 70. Sebagian besar, sebagian kecil melampaui itu. Ada mungkin di antara kita umurnya sekarang sudah melebihi 70, sudah melebihi 80 bahkan. 2 hari yang lalu di kampung saya di NTB sana ada orang yang baru meninggal, itu umurnya mencapai 119 tahun. Insya Allah luar biasa, umurnya sangat panjang. Jadi memang umat Muhammad ini semakin apa namanya semakin mendekati kiamat itu umurnya semakin pendek, ya. Berbeda misalnya dengan umat-umat terdahulu yang mereka itu rata-rata umurnya di atas 100 lebih, bahkan tidak ada mungkin apa namanya nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad ini umurnya di bawah 100, itu rata-rata 100 ke atas, ya. 250, 300. Kita tahu umpamanya Nabi Adam, ya, mungkin umur sampai 500, 600. Bahkan Nabi Nuh itu lebih 100 tahun umurnya itu, Nabi Nuh alaihissalam. Jadi memang umat-umat terdahulu ini mereka umurnya di atas ratusan. Kita sebagai umatnya Nabi Muhammad ini umurnya hanya diberi 60 sampai 70 tahun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadis yang kedua yang berkaitan dengan jenazah ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yatamannayanna ahadukumul maut limaradin, ya. La yatamannayanna ahadukum al mauta limaradin yusibuhu fa iza kana la budda falyaqul Allahumma in kanatil hayatu khairan li fahyini wa in kanatil wafatu khairan li fa'amitni. Janganlah, kata Rasulullah, janganlah kalian ini mengharap-harap kematian. Jadi minta supaya dimatikan karena penyakit atau karena sakit yang diderita, ya. Tetapi kata beliau, jika harus
mengatakan, ya, jika dia harus berkata sesuatu, fa in kana la budda falyaqul, hendaklah dia berdoa, Allahumma in kanatil hayatu khairan li, ya Allah, jika memang, ya, kehidupan itu baik bagiku, maka sembuhkanlah. Tapi jika memang kematian itu baik bagiku, maka cabutlah aku. Jadi kita diajarkan untuk berdoa jika kita mendapati suatu penyakit yang barangkali tidak bisa sembuh-sembuh, ya. Allahumma ahyini, dalam redaksi yang lain, Allahumma ahyini maka natil hayatu khairan li wa tawaffani maka natil wafatu khairan li, muttafaqun alaihi. Ya Allah, hidupkan, sembuhkan aku jika memang itu baik bagiku, dan silakan diambil nyawaku jika memang itu baik bagiku, ya. Maka ada istilah di barat itu euthanasia, apa istilahnya itu, di mana seorang pasien membisiki dokternya supaya dicabut alat bantunya supaya dia ingin mati. Ini termasuk bunuh diri. Dua-duanya kena hukuman itu, pihak yang menyuruh pasien dan juga pihak dokternya. Ini termasuk dosa besar, karena hak untuk menghidupkan dan mematikan itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jiwa kita ini, ruh kita ini bukan milik kita, ini milik Allah. Maka barang siapa yang membunuh, ya dibunuh, ya. Siapa yang bunuh diri, dia juga akan dibunuh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan itu sebetulnya. Jadi ruh ini bukan milik kita, itu milik Allah, ya. Apapun yang terjadi, kita tidak boleh, ya, membunuh diri kita. Maka Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, barang siapa yang bunuh diri dengan alat, maka dia akan disiksa dengan alatnya dia itu nanti di akhirat, ya. Apa itu gantung diri, apakah itu meloncat, apakah itu menembak dan sebagainya, ya. Ini semua adalah hal-hal yang tidak boleh, karena kita dilarang oleh agama untuk menghilangkan nyawa dengan sengaja, ya. Bisa saja itu ada yang terjadi, ya. Karena sudah tidak puas, sudah tidak bisa lagi menghadapi beban yang begitu berat itu, ya. Ya bisa saja diantara kita mungkin orang tuanya, kakeknya mungkin sudah lumpuh, ya, sudah nggak bisa berjalan, ya, sudah hanya meresahkan yang hidup saja. 10 tahun hanya di kursi roda, mau buang air dipopo, mau ke masjid ditandu, semuanya pakai bantuan orang, ya. Bisa saja ada di antaranya sudah tidak puas, sudah tidak lagi, pengen mati saja. Nah, ini tidak boleh, ya, ini kan ujian. Memang yang namanya penyakit itu ya ujian dua-duanya, ujian bagi keluarga dan ujian bagi yang bersangkutan. Kalau itu pas kebutuhan orang tua, itu sebetulnya adalah sarana, ya, itu sebetulnya adalah jalan yang sangat baik untuk masuk surga itu sebetulnya. Jika ada orang tuanya sakit, kemudian putranya ini masih hidup, nah ini sebetulnya adalah kesempatan untuk merawat, dan itu adalah jalan masuk surga. Karena salah satu jalan masuk surga itu ya merawat orang tua itu. Maka Rasulullah mengatakan al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Itu redaksi hadisnya bukan seperti itu sebetulnya, tapi maknanya benar ini hadis ini, tapi redaksinya nggak seperti itu, ya. Kalau hadisnya, kalau tidak salah, yang dalam hadis itu bahwa carilah surga di bawah telapak kaki bunda, itu yang hadisnya yang benar. Tapi ulama menggampangkan dengan mengatakan al jannatu tahta aqdamil ummahat, itu nyaman diucapkan dan nyaman dihafal itu. Surga di bawah telapak kaki ibu, maksudnya adalah dengan merawat bunda kita menggampangkan masuk surga, artinya memuluskan masuk surga. Dan itu banyak sekali hadis-hadisnya itu, ya. Misalnya ada orang yang dia tercatat jihad
ya, tercatat namanya jihad, keluar namanya untuk jihad pada hari itu, datang ke Rasulullah, ya Rasulullah saya tercatat jihad. Rasulullah nanya, kamu ada bunda? Ada. Ya. Kata Rasulullah, pulanglah, carilah jihad di dalam merawat bunda. Luar biasa. Jadi merawat bunda itu sama dengan jihad fi sabilillah. Jadi dari hadis ini kita ambil kesimpulan bahwa yukrahu tamannil maut khasyatul wuqu'. Ya. Tidak boleh seseorang itu sekali lagi berharap-harap kematian karena penyakit yang diderita. Ya. Bisa jadi nanti dia hidup panjang, tahu-taunya diuji oleh Allah dengan suatu ujian yang berat. Ya. Al-hikmah fi hada, kenapa kita dilarang begitu? Karena ini tidak sesuai dengan kesabaran. Ya. Berarti yang bersangkutan itu tidak bisa bersabar. Jadi orang yang tidak bisa orang yang berharap untuk cepat mati berarti dia tidak sabar. Ya. Padahal bagi umat Islam kita sudah yakin semua bahwa tidak ada satupun musibah, ya, penyakit yang menimpa seorang muslim kemudian dia itu berharap dari Allah Subhanahu wa taala balasan, ya, maka itu adalah suatu penebus dosa dari kita. Kan kita sering dengar hadis Nabi SAW yang mengatakan bahwa jangankan penyakit yang besar, duri saja yang menyentuh kaki, ya, duri saja yang menyentuh kaki seorang muslim, ya, kemudian dia itu bersabar, maka itu akan menjadi penghapus dosanya. Jadi memang kita sering mungkin kena penyakit tidak selesai-selesai, ya kita berharap balasan dari Allah. Balasannya itu ya bisa jadi pahala, bisa jadi penembus dosa tadi, ya. Makanya orang mukmin itu ada yang nggak mau berobat itu, ada orang mukmin itu nggak mau berobat, nggak mau berobat, ya. Karena memang ada hadisnya. Ada hadisnya itu Rasulullah didatangi oleh seorang, ya Rasulullah mintakan doa supaya sembuh. Minta, ya Rasulullah saya minta doa supaya sembuh. Nah kita tahu yang namanya Rasul kan mustajab doanya. Ya. Kata Rasulullah, oke, saya tawarkan dua opsi, kata Rasulullah itu. Opsi pertama, ya, kamu sabar. Jadi saya nggak doakan tapi sabar saja. Tapi dosamu diampuni. Ya. Itu kata Rasulullah. Opsi kedua, ya saya minta doa sembuhkan. Ya. Yang si Fulani kata, ya saya minta disembuhkan aja, ya Rasulullah. Aja Rasulullah minta disembuhkan. Jadi Rasulullah diminta berdoa supaya si Fulani disembuhkan. Jadi para ulama mengambil kesimpulan dari hadis yang saya sebutkan barusan tadi bahwa jadi memang kalau ada orang sakit itu nggak dipaksa untuk berobat, dia punya opsi. Memang benar-benar dia meyakini dengan adanya penyakit ini maka Allah akan menghapus dosanya. Dianjurkan untuk selalu membaca doa ini, terutama bagi kita yang barangkali, ya, penyakitnya sudah tidak ada harapan lagi, ya. Mungkin kalau penyakit biasa, ya mungkin nggak sampai baca doa ini. Ini kan sudah ikhtiar yang sangat terakhir, ya. Ya kalau hanya penyakit biasa, ya seperti ya mungkin demam-demam, ya, atau sakit-sakit panas, ya itu doa yang biasa aja, nggak usah sampai doa ini. Doa ini sudah doa yang paling antara hidup dan mati ini sudah. Allahumma in kanatil wafatu khairan, in kanatil hayatu khairan li fahyini wa in kanatil wafatu khairan li fa'amitni. Itu sudah doa antara hidup dan mati saja. Kalau penyakitnya ringan-ringan saja, ya cukup doakan doa Allahumma shfini, ya. Itu banyak sekali doa-doa untuk kesembuhan sebetulnya, ya, yang kita hafalkan, yang sangat gampang dan sangat mudah, ya, seperti doa Rasulullah ketika menjenguk Ibnu Mas'ud, Allahumma shfi, bukan Ibnu Mas'ud, Sa'ad bin Abi Waqqas, maaf,
Allahumma shfi Sa'dan, Allahumma shfi Sa'dan, Allahumma shfi Sa'dan 3 kali. Jadi kalau kita menjenguk orang sakit, ya, jangan cuma dikasih oleh-oleh, yang paling utama itu doakan. Allahumma shfi, itu saja. Allahumma shfi, lalu sebut nama. Pokoknya si fulan, pokoknya Pak Santoso, Allahumma shfi Santoso, Allahumma shfi Santoso gitu. Pokoknya namanya Bakri, Allahumma shfi Bakri, Allahumma shfi 3 kali. Allahumma shfi Bakri, Allahumma shfi Bakri, Allahumma shfi Bakri. Jadi Rasulullah itu setiap menjenguk teman-temannya, sahabatnya yang sakit itu baca doa. Ya. Banyak sebetulnya doa-doa itu yang bisa kita ucapkan, apakah untuk diri kita atau juga untuk orang lain yang sedang sakit misalnya. Ada Allahumma rabban nasi muzibal ba's ishfi anta syafi syifaan la yughadiru saqama. Ya. Atau doa Ibrahim juga, wa iza maridtu fa anta tashfin. Itu doa Ibrahim, wa iza maridtu fa anta tashfin. Ya, jika aku sakit maka engkau yang menyembuhkan ya Rabb. Itu doa-doa. Ya. Atau doa Nabi Yunus, doa Nabi Ayub. Ya, itu sangat bagus sekali. Doa Nabi Ayub itu. Karena di dalam kisahnya Nabi Ayub ini, beliau diuji memang luar biasa. Nabi Ayub itu diuji dengan penyakit sampai ada mengatakan 18 tahun ya. Sampai istrinya itu meninggalkannya, sampai anak-anaknya dan sebagainya itu, sampai kaumnya dan sebagainya itu meninggal Nabi Ayub. Sampai istrinya sampai mendesak Nabi Ayub supaya minta doa. Engkau Ayub adalah nabi yang doanya diterima, kata istrinya itu. Kenapa enggak minta doa saja langsung? Kan Anda kan orang yang diterima doanya mustajab daripada tersiksa seperti ini. Nah, itu istrinya Nabi Ayub. Tapi Nabi Ayub ini bukan sembarang orang, dia itu nabi, ya, yang mengerti sekali. Namun dia apa jawabannya Nabi Ayub ketika didesak seperti itu oleh istrinya supaya minta doa saja langsung. Nabi Ayub mengatakan, wahai istriku, mari kita bandingkan, ya, umur masa saya sehat dengan masa sakit ini. Nah, ternyata dihitung, kan beliau kena sakit itu sekitar umur 50-60 tahun ke atas. Pokoknya sudah di atas 50-an. Nah, sementara dihitung masa sakitnya itu hanya 18 tahun atau 16 tahun. Kata Nabi Ayub, saya malu di hadapan Allah, minta kesembuhan padahal saya sudah diberi kesehatan begitu lamanya. Subhanallah, ini seorang nabi, ya. Kita mungkin baru 1 minggu sakit sudah bukan main pusingnya, ya. Nabi Ayub diuji 18 tahun, didesak oleh istrinya supaya minta doa kesembuhan. Apa jawabannya? Ya, mari kita lihat berapa lama saya sehat dan berapa lama saya sakit. Ternyata sakitnya baru 18 tahun, padahal dia sudah sembuh di antara umur 1 sampai 60 tahun. Beliau katakan, saya malu kepada Allah minta kesembuhan padahal saya sudah diberi kesehatan begitu lamanya. Ini luar biasa. Ya, sama dengan kita mungkin kalau di rumah tiba-tiba mati lampu 1 malam, seperti kiamat. Ya, padahal kita dikasih lampu 1 tahun terang, 1 hari nggak nyala, kiamat, kayaknya tsunami. Nah, ini barangkali contohnya seperti itu, ya. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, musibah yang menimpa seorang mukmin itu pasti ada hikmahnya. Nah, saya lanjutkan tadi dengan doa Nabi Ayub itu. Akhirnya Nabi Ayub juga doa. Akhirnya dia berdoa juga. Itu bisa kita lihat di dalam surat Al-Anbiya. Ya, ayat Allah berfirman, wa ayyuba iznada rabbahu anni massani yadur wa anta arhamur rahimin fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dur wa atainahu ahla, dan seterusnya. Dan ingatlah Nabi Ayub, kata Allah, ketika dia berdoa, iznada rabbahu anni massani yadur, ya Rabb,
saya telah ditimpa penyakit ini sekian tahun. Inni massaniyad dur wa anta arhamur rahimin, dan engkau adalah zat yang paling rahmah kepada hambanya. Itu saja doanya Nabi Ayub itu. Fastajabna lahu, kata Allah, maka kami mengabulkan permintaannya. Wa kasyafna ma bihi min dur, maka kami sembuhkan penyakit yang dideritanya. Ya, jadi kalau ada yang sakit di rumah yang barangkali sudah berpuluh-puluh tahun, ya, ini pengen sembuh, ya, pengen sembuh, doa Nabi Ayub, inni massaniyad dur wa anta arhamur rahimin. Ya. Inni massaniyad dur, mungkin diantara saudara kita ada yang kena stroke sudah 10 tahun, ada yang sudah kena apa itu namanya, cuci darah, ya, sudah banyak, sudah lama, ya, bisa baca doa Nabi Ayub itu. Inni massaniyad dur wa anta arhamur rahimin. Rabbi inni massaniyad dur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, saya ditimpa penyakit ini dan engkau adalah zat yang maha pemurah, zat yang maha rahmah kepada hambanya. Ya, jadi minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, doa tadi yang saya doa dalam hadis tadi, in kanatil wafatu khairan li fa amitni wa in kanatil hayat khairan li fa ahini, itu doa yang diminta, ya, dari seseorang karena tertimpa penyakit dunia, maksudnya penyakit, ya, di badan itu. Tapi kalau seseorang, ya, ditimpa ujian agama, ya, ujian agama, bolehkah orang itu berharap mati? Boleh. Jadi beda, ya. Kalau ujian dalam bentuk tubuh, maksudnya penyakit, itu tidak boleh kita berharap mati. Tapi kalau ujian dalam bentuk agama, keyakinan, itu boleh kita minta. Artinya seandainya saya mati sebelum ini, gitu, ya. Dalilnya apa? Dalilnya adalah yang menimpa Maryam, ya. Maryam Bunda Isa alaihissalam. Kita tahu kisahnya, surat Maryam itu, ya, beliau dipilih oleh Allah untuk mengandung janin Isa alaihissalam yang tanpa suami. Itu kan sesuatu, ya, mujizat, ya. Ketika Maryam balik ke kaumnya, ya, kan dia dalam keadaan hamil itu. Ini kan fitnah nantinya. Ini kan ujian berat tentang agamanya ini nanti. Padahal kan dia orang baik-baik. Kita tahu Maryam ini di dalam surat Al-Baqarah itu, ayahandanya itu bernazar, kalau nanti saya dikaruniai anak, saya akan jadikan dia sebagai marbot di Masjid Aqsa. Marbot, ya, yang jaga-jaga masjid ini, bersih-bersih dan sebagainya. Jadi marbot, istilahnya marbot, takmir, yang bersih-bersih di Masjid Aqsa. Allah mengabulkan permohonan ayahanda Maryam ini, ya. Ternyata yang dikandung adalah perempuan, padahal dia sudah bernazar, kalau saya dikaruniai anak, saya akan jadikan marbot di Masjid Aqsa. Karena nazar harus diterima, harus dilakukan, ya. Begitu Maryam besar, langsung ditaruh di masjid. Bayangkan, jadi marbot pertama itu cewek, perempuan dalam sejarah itu. Masjid Aqsa, malah jauh sebelum Islam, jauh sebelum Nabi Muhammad SAW. Itu Maryam, itu marbot dia. Ada dibuatkanlah kamar mungkin seperti ini, di sampingnya mihrab itu, ya. Malah di dalam hadis, di dalam ayat disebutkan Maryam ini diasuh oleh Zakaria, ya. Yang Zakaria ini
adalah pamannya dari ibu. Ya. Ya, ini juga sebetulnya kisahnya juga bagus itu ya. Menarik juga sebetulnya itu kisah Zakaria dengan Maryam. Ya. Zakaria ini sudah lama tidak punya anak. Sudah tua tidak punya anak. Pengen punya anak. Ya, itu ikhtiarnya dia mengasuh Maryam. Barangkali juga bisa nanti punya anak. Maryam ini lahir tanpa ya, tanpa ayah. Yang dia saja ini bisa punya anak, bapaknya Maryam, ibundanya si Maryam ini, ya. Saya juga nanti barangkali seperti itu. Ya. Jadi ada ikhtiarnya dari Zakaria itu, dia pengen punya anak juga. Ya. Ketika Zakaria datang kepada Maryam karena dia mengasuh, tiba-tiba di sisinya Maryam itu sudah banyak makanan musim dingin di musim panas, makanan musim panas di musim dingin. Allah mengatakan di dalam Al-Quran itu, ya Maryamu anna laki hadza qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab, kata Maryam. Nah, kita kembali ke fitnah atau ujian yang ditimpa oleh Maryam. Ketika dia besar, ketika dia mengandung Isa itu, dia mengatakan apa? Ya laitani mittu qabla hada. Itu kan ungkapan yang seakan-akan seandainya saya mati saja sebelum ini, supaya enggak difitnah. Supaya enggak kena fitnah dunia, fitnah agama dalam seperti. Jadi fitnah dalam agama itu lebih berat ya dibanding fitnah tubuh ya. Fitnah dalam masalah agama itu lebih berat ya. Seperti Maryam ini. Orang baik-baik, penjaga masjid, tiba-tiba hamil, itu kan mana? Suaminya tidak ada. Itu kan luar biasa itu, ujian. Maka dia mengatakan, ya laitani mittu qabla hada. Duhai seandainya saya mati saja. Karena supaya nggak tahan menahan beban, ya, menahan beban fitnah di dalam agamanya, ya. Tapi kalau dalam tubuh kita penyakit, tidak kalau mengatakan mittu qabla hada, benar saya mati saja karena ada penyakit ini, tidak. Ya. Tapi kalau ujian dalam bentuk agama, dalam keyakinan, kita boleh mengatakan mittu qabla hada, seandainya saya mati saja, karena ada contohnya di sebelum-sebelumnya dari orang-orang yang saleh. Ya. Kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Doa tadi itu kita ucapkan menandakan bahwa ada nilai tawakal di sana. Dengan adanya kita mengatakan, ya Allah, jika kebaikan itu baik, jika kehidupan itu baik, maka sembuhkan fahyini. Jika kematian itu baik, maka ambillah nyawaku. Itu sebenarnya adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan musibah yang menimpanya, ya. Tentu seseorang selain para nabi, ya, itu ujiannya adalah masih di bawahnya ujiannya para nabi. Asyaddun nasi bala al-anbiya. Manusia dengan ujian yang berat itu adalah para nabi. Summa yalunahum. Kemudian di bawahnya kata Rasulullah. Artinya semakin tebal imannya seseorang itu, maka ujiannya pun juga akan semakin berat. Semakin tebal imannya seseorang, maka ujiannya juga akan semakin berat. Semakin ringan imannya, ya semakin ringan pula ujiannya, ya. Jadi kecintaan Allah kepada seseorang itu dilihat dari ujiannya itu, ya. Kecintaan Allah kepada seseorang itu dilihat daripada ujiannya, ya. Maka dalam hadis yang lain disebutkan, yang artinya bahwa jika Allah mencintai seseorang, maka dia akan mengujinya. Ibtalah. Idza ahabballahu 'abdan ibtalah.
Jika Allah mencintai seseorang, maka dia akan mengujinya. Maka para anbiya adalah manusia-manusia dengan ujian yang sangat berat. Mulai dari Nabi Ibrahim, ya, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, dimulai dari Nabi Nuh, ya, Nabi Nuh. Maka kenapa Allah memilih 5 ulul azmi itu? Kenapa? Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Ini mereka adalah pemimpin, mereka adalah pemuka para anbiya. Itu kenapa? Kenapa mereka dipilih oleh Allah sebagai pemukanya para anbiya di atas nabi-nabi yang lain? Fasbir kama sabara ulul azmi, kata Allah. Karena mereka 5 orang ini adalah sosok-sosok nabi yang mempunyai kesabaran yang luar biasa. Ulul azmi itu artinya orang yang mempunyai kesabaran, ya. Maka Allah memilih mereka. Nabi Nuh berdakwah selama 1000 tahun kurang 50. Nabi Ibrahim ujiannya sangat berat sekali, diperintah untuk menyembelih putra yang kesayangan. Nabi Musa berkali-kali berhadapan dengan musuh. Nabi Isa berkali-kali dikejar mau dibunuh. Nabi Muhammad juga demikian. Maka mereka telah memperlihatkan kepada kita betapa kesabaran itu adalah sesuatu yang sangat mahal harganya, sesuatu yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka pantas mendapat gelar sebagai ulul azmi minar rusul, ya, karena mereka mempunyai kesabaran yang luar biasa. Fasbir kama sabara ulul azmi, kata Allah. Bersabarlah sebagaimana rasul-rasul ulul azmi ini telah bersabar dalam menghadapi berbagai macam ujian yang mereka hadapi ketika mereka menjalani kehidupan ini. Yadulul hadis wa amsalihi ala wujubis sabr, ya. Jadi hadis di atas menunjukkan kita wajib, ya. Jadi sabar itu wajib. Wajib sabar itu, ya. Wajib bersabar atas semua musibah yang menimpa, ya. Walaqad akhaznahum bil adabi famastakanu li rabbihim wa ma yatadarraun, ya. Ai ibtalainahum bil masa'ib wasyada'id falaula izja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum, ya. Jadi seandainya mereka itu bersabar ketika datang musibah, ya. Dari hadis di atas juga kita diharamkan untuk bunuh diri, baik itu bunuh diri dari dirinya sendiri ataupun menyuruh orang lain. Al-intihar namanya, al-intihar. Ada istilah bunyinya al-intihar. Karena orang yang bunuh diri itu berarti menawarkan dia untuk dirinya untuk masuk ke neraka. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima wa may yaf'al dzalika, ya, ini ayatnya ini tentang bunuh diri. Wa may yaf'al dzalika udwana wa zulma fa sawfa nuslihi nara khalidan fiha wa kana dzalika 'ala Allahi yasira, ya. Janganlah kalian bunuh diri kalian, sungguhnya Allah itu Maha Penyayang. Barang siapa yang melakukan itu karena rasa benci, rasa permusuhan dan kezaliman, maka kami akan masukkan dia ke dalam neraka, kata Allah. Fasawfa nuslihi nara khalidan fiha, dia kekal di dalamnya, ya. Kemudian dalam hadis yang lain, dalam hadis Sabit Ibn Sabit, dahaqala man qatala nafsahu bi syai' uzziba bihi yaumil qiyamah. Barang siapa yang bunuh diri dengan suatu alat, maka dia akan disiksa dengan alat itu nanti di hari kiamat. Nah, maka para ulama itu berselisih, orang yang bunuh diri itu disolati apa enggak itu? Orang bunuh diri ini disolati apa enggak? Ya, karena memang ini dosa besar, ya.
Kemudian wa fis sahih an Rasulullah sallallahu qala anir rajuli allazi alamatul jirah faqatala nafsahu faqala huwa finnar. Dalam hadis sahih ada seseorang yang ditimpa sakit, ditimpa luka yang berkepanjangan, kemudian yang bersangkutan bunuh dirinya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa min ahlin nar. Yang bersangkutan itu di neraka. Ya. Jadi apakah dia mengkonsumsi minum baygon, apakah melemparkan dirinya ke laut, apakah menembak kepalanya, apakah menggantung dirinya, apakah menyuruh orang yang mencabut alat bantu di rumah sakit, itu semua adalah sama dengan bunuh diri, intihar. Hadza la yajuz, ya. Man qatala nafsahu falaysa bimumin, li'anna sifatal mu'min in asabatu sarra syakar wa inna sabatu darra sabar. Bunuh diri bukanlah sifat orang mukmin, karena sifatnya orang mukmin itu jika dia mendapatkan suatu kenikmatan dia pandai mensyukuri, syakar. Wa in asabatu darra sabar, jika dia mendapat suatu musibah dia bersabar, itulah orang mukmin. Jadi orang bunuh diri itu bukan termasuk sifatnya orang mukmin. Bahkan inna hadza dalil alal jaban wassalibah wasalbiyah wa adamut tahammul. Jadi orang bunuh diri pengecut, bukan orang yang pemberani. Dia pengecut sebetulnya. Jadi orang bunuh diri adalah pengecut, bukan pemberani, ya. Karena dia tidak bisa menahan ujian yang dihadapi. Inna hadza dalil ala dha'fil aql wa dha'fil iman. Jadi orang bunuh diri menunjukkan dia adalah lemah imannya, lemah jiwanya juga. Lemah jiwanya dan lemah imannya, lemah akalnya. Ya. Li'annahu yuridu bil mauti raha mimma huwa fihi wa huwa ya bi qatlihi nafsahu intaqala min azabin nafsi ila azabin azam. Jadi sebetulnya orang bunuh diri itu orang tidak waras, ya. Dia terkena penyakit mental sebetulnya. Dia telah, ya, lari dari, ya, dia merasa lari dari sakit, padahal dia merasa dengan mati dia akan merasakan roha, akan merasakan ketentraman, padahal sebaliknya. Intaqala min azabin nafsi ila azabin azam. Dia lari dari beban mental, ya, siksa secara mental menuju suatu siksa yang lebih besar sebetulnya, karena nanti akan azab sudah menanti dia di akhirat. Izan innal intihara wahnun fil irada dararun fil azima. Jadi bunuh diri adalah orang cacat mental. Fa inna ma'al usri yusra. Adapun seorang mukmin selalu meyakini dalam dirinya ayasbir 'alal bala mahma ishtadda fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Karena di dalam semua kesulitan itu pasti ada kemudahan. Wa likulli syiddatin faraj, setiap ada kesusahan pasti ada jalan keluar. Wa azabud dunya ahwanu min azabil akhirah. Azabnya dunia itu lebih ringan daripada azabnya di akhirat, ya. Kenapa kita diharapkan dari doa di atas, ya? Barangkali dengan kita ini sembuh, berarti ada kesempatan lagi untuk berbuat baik, ya. Jadi itu harapan sebetulnya. Dengan adanya doa yang itu tadi kita baca, itu ada harapan sembuh. Kalaupun mati juga tidak masalah, kan begitu. Kita tawakal, dengan adanya kita ini tawakal, dengan adanya doa tadi itu sifat tawakal kepada Allah. Jika kehidupan bahaya, ya hidupkan, berarti kan masih ada juga harapan. Barangkali dengan panjang umur dia akan memperbaiki kehidupan lagi, akan memperbaiki keadaan suluknya dan sebagainya, sehingga dia menjadi orang-orang yang baik. Kalaupun mati juga dia tawakal, itu juga menandakan bahwa dia sabar, dia sudah serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi tidak boleh bunuh diri. Saya kira demikian, ya ikhwan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Tadi sudah bel tanda syuruk. Ya. Intinya bahwa
Siapa yang kena penyakit yang sangat berat, silakan baca doa tadi, Allahumma in kanatil hayatu khairan li fa ahyini wa in kanatil wafatu khairan li fa amitni. Atau doa-doa yang lain seperti Allahumma shfini doa Ibrahim, wa idza maritu fa anta tashfin wa idza maritu fa anta tashfini wa idza maritu fa anta tashfin. Atau doa Nabi Ayub, inni massaniyad-dur wa anta arhamur rahimin, inni massaniyad-dur wa anta arhamur rahimin, dibaca 3 kali. Jadi doa itu dibaca 3 kali ya. Doa itu dibaca 3 kali. Mungkin kalau kita ingin mendoakan saudara kita, ya mungkin kita baca ketika kita menjelang salam, umpamanya kita sholat 2 rakaat, sholat duha atau sholat sunnah, nanti menjelang salam kita doakan, Allahumma shfi abi, ya Allah sembuhkan bapakku, Allahumma shfi fulan, Allahumma shfi fulan, Allahumma shfi fulan, 3 kali kita baca. Itu menjelang salam kita baca. Itulah doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dengan demikian itu termasuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah sudah syuruk. Saya lihat tadi syuruk itu jam 5.31. Ini sekarang sudah jam 5.40. Ya. Sudah bisa kita melaksanakan salat. Ya. Aku lama tasma'un. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.